Shalom, selamat pagi sahabat suara kabar baik yang terkasih. Jumpa kembali dalam renungan dan doa pagi pada hari ini. Harapan saya saudara senantiasa dalam keadaan baik, sehat, penuh damai, sukacita, serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 145, ayatnya yang ke 16-18. Demikian firman Tuhan, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan dalam doa untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami sepanjang malam. Kini kami boleh bangun di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bimbing kami untuk mengawali semua hari ini di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu dan menaikkan doa kami, permohonan kami kepadamu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu mengerti, memahami, melakukan, dan mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Setia Menantikan Tuhan dalam Kesesakan. Setia menantikan Tuhan dalam kesesakan. Saudaraku, sahabat suara kabar baik yang terkasih, kita tahu akan pergumulan hidup Daud sebelum ia menjadi Raja Israel yang kedua. Dia mengalami kesulitan yang besar, yakni diburu oleh Raja Saul bersama pasukannya untuk dibunuh. Bagi manusia keadaan itu memang mustahil, bagi Daud pun untuk dapat bersembunyi dan menyelamatkan diri dari kejaran sang raja. Jadi betapa sulit bagi Daud untuk melarikan diri dari kejaran Saul. Akan tetapi dalam situasi yang sesulit itu dan semustahil itu, Daud dalam penyerahannya kepada Tuhan masih mampu memuji-muji Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu seterusnya dan selamanya. Ayat 2 dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu. Ayat berikutnya, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Demikian, dari hati Ayub yang paling dalam, dia memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam keadaan yang begitu sulit. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Daud mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui pengalaman perjuangan hidupnya sebagai seorang gembala yang berjuang dengan binatang-binatang buas untuk menyelamatkan domba-dombanya, sebagai pahlawan Tuhan yang mustahil mengalahkan Goliat, pahlawan yang terlatih, tentara yang terlatih dari negeri Filistin. Maka pengalaman-pengalaman itu membuat Daud dapat berserah penuh akan kesulitan yang saat ini dalam pelariannya dari Raja Saul. Dia pun percaya akan pertolongan Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat. Tuhan itu Raja segala abad. Tuhan itu penopang bagi yang jatuh, penegak bagi yang tertunduk. Ayat 13-14. Daud percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, memelihara jiwa-jiwa manusia dengan kebenaran dan keadilan dan kuasa yang maha tinggi. Saudaraku,
Apakah kita juga menghadapi kesulitan besar di dalam hidup saudara yang mustahil dapat diselesaikan dengan baik? Adakah kita memiliki iman seperti Daud? Saudaraku, mari tetap dekat kepada Tuhan dalam segala kesulitan keadaan kita. Tetap berseru kepadanya, tetap nantikan Dia dengan setia, sebab Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak kita minta tolong, dan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Ayat 19. Amin. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita terus bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami menghadap kepadamu pagi hari ini Tuhan, dengan penuh syukur dan terima kasih atas semua karya indah-Mu di dalam hidup kami, ya Sang Pencipta kami. Pada pagi ini kami memuji kebesaran-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk memimpin seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami memohon pimpinan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu, supaya kami boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami memerlukan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, topangan daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup ini sepanjang hari ini. Kami perlu dukungan Tuhan untuk semua usaha kami sebagai manusia yang lemah. Kami tahu bahwa keberhasilan kami hanya datang dari Tuhan. Kami perlu kesembuhan atas sakit penyakit kami ya Tuhan. Kami perlu berkat dan hikmat-Mu untuk para pemimpin bangsa kami. Kami memerlukan seluruh kuasa-Mu untuk memimpin seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami ingin memulai hari ini bersama-Mu ya Tuhan, di dalam doa kami. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar bersama, kiranya boleh menguatkan iman kami, boleh menguatkan hidup rohani kami. Kami boleh senantiasa kuat di dalam kesulitan, kesesakan, pergumulan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal yang Esa, Bapa kami yang menyertai kehidupan kami. Roh Kudus yang senantiasa setia menyertai hidup kami. Kami naikkan doa kami dan kami memohonkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi damai sejahtera. Berkat kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kehidupan saudara. Mari berjalan senantiasa bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya.